Kita lanjutkan bahasan untuk tabel atau sheet kedua, di mana tabelnya mulai banyak. Ya, ini ada tabel rekap pasien, terdiri kolomnya ada nomor, tanggal masuk, tanggal keluar, NRM, kode kamar, nama inap. Nanti dihitung ya selisih tanggal keluar dan tanggal masuknya. Nama pasien nanti dibuat pakai fungsi VLOOKUP, nama kamar juga pakai VLOOKUP. Nama pasien ini diidentifikasi dengan NRM ya, nomor rekam medik pasien. Di sini ada juga kolom nama kamarnya, nanti diidentifikasi dengan kode kamar K1, K2, K3. Kamarnya apa, tarifnya berapa. Di sini juga ada tarif. Tarif juga bisa dikenali atau diidentifikasi dengan kode kamar yang terkait di barisnya. Kemudian nanti dihitung berapa biaya kamarnya. Biaya kamarnya adalah tarif kamarnya yang per hari itu dikali dengan lama inapnya, dia nginep berapa. Jadi tarif kamar yang ada di sini di dalam tabel ini nanti adalah tarif per harinya. Tabel yang lain adalah tabel pendukung, yaitu tabel kamar, di mana untuk K1 kolom K1 namanya mawar, tarifnya 120.000. Ya, ada 3 kolom ya, kolom 1, kolom 2 dan kolom ketiga. Juga tabel pasien untuk mengidentifikasi siapa namanya dan apa gendernya dari NRM yang terkait. Nah, nanti setelah ditulis berapa biaya kamarnya, biaya kamar adalah perkalian antara nama inap dengan tarifnya. Maka biaya kamar ini nanti muncul kan nama kamarnya siapa. Nah, nanti di jumlah berapa biaya kamarnya yang dengan nomor nama kamar tertentu. Jadi nanti ada rekap nama kamar, jumlah biayanya berapa. Jadi misal kamarnya berapa, ada 3, maka 3-3-nya jumlah biayanya dijumlah semua di sini. Juga untuk kamar-kamar yang lain. Oke, kita mulai dengan menghitung dengan lama inapnya. Seperti diketahui dalam keterangan bahwa nama inap adalah dihitung dari selisih ya, dari selisih sama dengan tanggal keluar, orang, tanggal masuk. Dan formatnya harus dalam bentuk general. Nah, ini bisa dikopikan ke bawah, tapi kita lakukan belakangan ya. Nama pasien kita menggunakan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Untuk buka, saya pakai fx ini ya untuk memudahkan. VLOOKUP adalah kita membandingkan di sini nama pasien, maka kita akan membandingkan dengan data pasiennya, yaitu ada di NRM ya, di NRM ini di baris yang terkait. Tabel arraynya tabel arraynya sebaiknya kita membuat ini ya, membuat definisi tabel dulu sehingga memudahkan untuk pengisiannya ya. Kita cancel, kita buat tabel arraynya dulu ya. Nah, untuk membuat tabel kamar menjadi memiliki nama, maka kita blok dulu dari K1 sampai 200.000. Nah, kita blok, kemudian masuk ke formula, kemudian define name, JCT kamar. Dan tabel pasien juga kita lakukan hal yang sama, kita beri nama dulu ya. Formula, define name, tabel underscore pasien. Coba kita lihat apa udah muncul. Oh iya, tabel dokter di sheet yang pertama ya, tabel kamar
dan tabel pasien. Oke, kita kembali lagi ke fungsi VLOOKUP ya. Fungsi VLOOKUP. VLOOKUP. Kita tampilkan parameternya dengan mengklik Fx yang ada di samping ini, samping formulanya. Maka kita lihat dulu, karena di sini nama pasien, maka yang diambil apa tuh? NRM atau kode kamar. Yang terkait dengan pasien adalah NRM. Nah, tabel arraynya kita udah punya tabel pasien. Kita isi aja T underscore pasien. Kemudian kolom indeks, nama pasien ada di kolom kedua. Kalau ketiga apa? Kalau ketiga penasaran boleh. Kolom ketiga L ya, kolom ketiga ini L gender. Jadi kita isi kolom kedua. Nah, kolom kedua tuh nama ya, kolom kedua nama. Kemudian oke, formular shoot sesuai dengan namanya, kita oke ya, udah muncul. Sekarang nama kamar sama ya, kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP. Kenapa jadi formulanya tampilkan. Terkait dengan kamar kita pakai kode kamar, dan tabel arraynya adalah tab underscore kamar. Kita ambil kolom kedua. Nah, nama. Kalau kolom ketiga apa? Kita coba aja. Oh, itu harganya, itu tarifnya. Berarti kita ambil kolom kedua ya, kolom kedua. Kemudian ini kita oke. Ya, dapat tarif kamar. Boleh nggak ngopi dari situ? Boleh aja. Kita coba aja di sini kopi ya, kopi dari nama kamar. Tapi ntar dimodif ya. Nah, NA nih, kita lihat lagi di mana NA-nya. Oh, ini L21 ini kita ganti dengan kode kamar. Nah, kolomnya kita ganti, nama kamar ya, tabel arraynya tetap. Ini kolomnya menjadi kolom ketiga. Jadi kolom ketiga. Nah, dan kolom terakhir adalah bayar kamar, lama inap kali tabel kamar, sama dengan nama inap kali tarif kamar. Kita oke. Nah, ini kita, oh ya, ini tarif kamar kita bikin rupiah dulu ya, pakai kemudian karena ini bentuk tabel kita boleh pakai format yang accounting. Nah, selanjutnya mestinya ke bawah, tinggal tarik ke bawah nih mestinya. Kita coba aja ya. Oke, muncul semua. Selesai untuk tabel besarnya. Lalu kita menghitung jumlahnya nih ya. Ini mawar ada, nih ada mawar 240, ini 240, 600. Ini di jumlah, tapi otomatis tergantung dari namanya. Ntar yang melatih, nih melatih kita isikan di sini nih. Ya, melatihnya misalkan 450 ditambah dengan 600 ditambah 900. Hasilnya di sini. Tapi bukan dihitung manual, dihitung secara otomatis dengan fungsi yang namanya sum if. Ya, mawar jumlah dianya sama dengan, nah ini saya sama dengan dulu, kemudian saya ketik sum if. Oke, saya selalu suka pakai fx biar kelihatan. Oh, range, ada range, ada kriteria, ada sum range. Ya, range-nya siapa? Yang akan kita kelompokkan adalah menurut nama kamarnya. Maka range-nya adalah di data nama kamarnya dari
tabel asalnya mempunyai kolom nama kamar nih, range nama kamar nih. Ini saya blok, ini manual nih, nggak bisa pakai nama ini. Jangan lupa kita kasih dolar ya, kita kasih dolar. Saya pikir dolarnya hanya saya pakai di bagian belakangnya saja, ya bagian angkanya saja. Cukup. Kriterianya apa? Nah, untuk mengidentifikasi kriterianya yaitu mawar. Ya kan di sini yang ditanya mawar. Boleh diketik, boleh diklik tulisan mawar ini dengan syarat tulisan mawarnya murni. Ya, murni mawar gitu. Nggak boleh ada spasi. Kalau ada spasinya jadi mawar, kemudian ada spasinya itu nanti nggak dapat. Ya, ini kriterianya saya boleh klik di sini. Tulisannya mawar ya, kutip mawar tutup kutip. Sum range-nya, nah ini angkanya nih, angkanya. Jadi yang diambil bukan tarifnya tapi biayanya. Di blok. Nah, ini sama. Kita pakai dolar ya. Kita pakai dolar. Karena ini gerakannya ke bawah, nanti kita copy paste ke bawah, maka dolarnya di bagian ini aja, bagian di depannya angka baris. Ini terlalu mepet ya. Nah, ini. Ya, range-nya kolom N, nama kamar, kriterianya saya ambil dari tabelnya L34 di sini L. Sum range-nya diambil dari kolom biaya kamar di kolom P. Perhatikan baik-baik tanda dolarnya. Oke, di sini udah terlihat formula result 1,2. Saya oke. Beruntungnya karena kita sudah mempunyai tanda dolar di formula yang di atas ini yang udah ada, maka kita boleh copy paste ke bawah. Nah, ini muncul semua ya, muncul semua. Perhatikan baik-baik. Kalau tulisan melati ini tulisan melati kan? Ini melati. Kalau saya kasih spasi satu kali aja, kemudian saya enter, dia akan hilang. Tidak teridentifikasi. Maka ini jangan boleh ada tanda spasi. Ya, saya kembalikan lagi. Spasinya saya hilangkan lagi. Atau di sini nih. Ya, atau di tabel ya. Di tabel sini nih saya kasih misalkan mawar gitu ya. Ini ada tulisan mawar, saya kasih spasi di sini. Muncul nggak muncul ya, nggak muncul karena di sini tulisannya asalnya adalah mawar dan spasi. Di sini di tabel yang kita minta, tabel rekapnya hanya mawar aja. Nah, itu akan berbeda ya. Hati-hati dalam penulisan tabel data. Nah, kali ini tabel data saya yang buat. Nah, ke depan nanti Anda membuat sendiri dan perhatikan baik-baik tanda definisinya harus sama. Kalau nggak boleh ada spasi yang lebih di belakangnya maupun di depannya. Nah, ini udah dijumlah nih. Jadi kita jumlah ya, kita hitung lagi. Mawar tuh 240 sama 360 tuh 600 tambah 600 yang ini udah 1,2. Nah, oke, kira-kira begitu. Nah, ini dengan menggunakan fungsi sum if kita bisa menjumlah dengan kriteria tertentu. Oke, kita cukupkan buat bahan untuk hari ini. Terima kasih.